Jadi yang pertama itu ada appendicitis, artinya ada inflamasi pada appendix ini. Dia gambaran patologinya. Nah, kita lihat dulu histologi normalnya itu appendix, di mana kan ada lumennya, terus ada mukosa, terus mukosa muscularis, sama lapisan terluarnya itu ada serosa. Nah, kalau kita perbesar ini lapisan mukosanya akan tampak seperti ini, di mana ada follicle lymphoid, terus ada kelenjar-kelenjar appendixnya. Nah, ini dia. Kalau diperbesar lagi, ini tampak seperti ini kelenjar-kelenjar appendixnya. Nah, terus kalau terjadi inflamasi dimanapun itu di jaringan, pasti akan terlibat ini sel-sel ini. Jadi harus diingat itu sel-sel dari inflamasi itu ada polimorfonuklear, yaitu neutrofil, terus ada plasma sel, ada juga limfosit, ada monosit. Tapi yang perlu diingat ini perbedaan selnya antara pada saat terjadi inflamasi akut atau inflamasi kronik. Nah, kalau dia inflamasi akut, berarti sel yang berperan atau sel yang terdapat di situ adalah polimorfonuklear atau neutrofil. Sedangkan kalau dia inflamasi kronik, berarti ada plasma sel, ada limfosit, ada monosit. Nah, ini kalau kita lihat, ini kita perbesar toh, ini kelenjarnya. Nah, di sini di stroma ini, kalau misalnya dia terjadi inflamasi, maka akan tampak itu sel-selnya ini semua. Nggak tahu Kijo iya bedakan kalau begini, tapi intinya intinya kalau dia di stroma itu ketika terjadi inflamasi, maka akan terdapat sel-sel polimorfonuklear, sel plasma, sel limfosit, sama monosit. Nah, ini dia. Ini yang harus diingat, yaitu kalau dia inflamasi akut berarti ada neutrofil. Sedangkan kalau kronik ada plasma, limfosit, sama monosit. Nah, ini gambaran appendicitis kronik eksaserbasi akut. Jadi tampak di semua gambarannya masih ada follicle lymphoid, masih ada kelenjar-kelenjar appendix. Nah, terus ini yang di stroma-stroma ini itu yang terdapat sel-sel inflamasi. Jadi yang penting diingat di sini perbedaannya antara sel inflamasi yang pada saat akut sama pada saat kronik. Nah, ini kalau diperbesar ini bagian stromanya. Di sini terdapat semua sel-sel inflamasi. Nah, kemudian lanjut, yang kedua itu ada lymphadenitis tuberkulosa. Nah, atau bentuknya itu inflamasi granulomatous. Nah, ini mungkin sudah sebut-sebut Imam tadi. Nah, jadi di sini ini inflamasi granulomatous itu bisa terjadi pada penyakit TB, leprosi, sifilis, Cutstretch disease, sarkoidosis, sama kolimbisis. Tapi yang paling sering itu ada tuberkulosis dengan gambaran jaringannya itu ada granuloma caseosa, terus ada aktivasi makrofag, terus ada fibroblast, limfosit, histiosit. Ini yang khas ini ada giant cell Langhans. Nah, kita lihat dulu gambaran histologinya ini kelenjar getah bening. Nah, di sini ada dua bagian utama, yaitu korteks sama bagian medulanya. Nah, di sini yang terjadi lesi itu yang pada bagian medula. Nah, begini kalau diperbesar. Nah, ini pada bagian medulanya itu, nah atau sentralnya, di situ terdapat nekrosis caseosa. Jadi ini gambaran nekrosis caseosa. Jadi kalau misalnya ada ditunjuk arah panah di sini, terus dia tanyakan apa lesinya. Ya, jawab saja nekrosis caseosa pada lymphadenitis tuberkulosa. Begitu. Terus pada bagian perifer. Nah, perifernya ini terdapat sel-sel histiosit epiteloid yang keliling ini bagian nekrosis di sentralnya. Ini lagi, kalau kita perbesar, ini masih tetap ada kan namanya lymphadenitis, artinya terjadi inflamasi. Berarti akan tetap berperan ini sel-sel inflamasi, entah itu sel limfosit, PMN, nah ada juga sel histiosit epiteloid. Nah, kemudian ada sel datia Langhans. Nah, ini tadi yang aku bilang yang khasnya, di mana kentara sekali bedanya sama yang lain. Kalau diperbesar, nah seperti ini. Itu dia sel datia Langhans, itu intinya berada di perifer. Nah, ini kalau yang ini itu sel-sel inflamasinya. Nah, kemudian lanjut, ada degenerasi hidrofik.
atau disebut ada mola hidatidosa. Nah, bentuknya itu seperti kayak bulir-bulir begini. Nah, kalau kita perbesar dulu, kalau kita lihat di gambaran histologi untuk yang normalnya dulu, nah ini normalnya itu ada namanya Villi Coriolis. Nah, ini namanya Villi Coriolis. Di sini dia itu terdapat sel trofoblast, ada 2 lapis. Nah, di bagian lapisan dalamnya itu ada sitotrofoblast, terus bagian luarnya ini ada sincitiotrofoblast. Nah, kemudian ini namanya kan Villi Coriolis. Nah, ketika terjadi degenerasi hidrofik, artinya ini bagian sitoplasmanya itu terlalu banyak mengandung air. Nah, jadi terjadi pembesaran dari Villi Coriolis. Nah, ini beda kan sama yang ini, yang normalnya, dia normalnya seperti ini, tapi ketika terjadi degenerasi hidrofik, dia kan tampak pembesaran. Nah, ini. Selain itu, terdapat juga cisterna centralis. Kalau nggak salah sempat ada di soal, kalau nggak salah ini ada cisterna centralis. Nah, ini kan tampak besar ini Villi Coriolisnya. Nah, selain itu, ini ya, perbedaannya. Nah, ini kan yang normal. Nah, ini ketika terjadi degenerasi hidrofik. Nah, kita lihat normalnya itu untuk lapisan trofoblastnya kan dia cuma 2 lapis. Ada bagian dalamnya itu sitotrofoblast, terus bagian luar itu sincitiotrofoblast. Nah, ketika terjadi degenerasi hidrofik, maka itu sel trofoblastnya akan lebih dari 2 lapis. Nah, kita lihat di sini kayak lebih menebal kalau kita bandingkan dengan yang normalnya. Jadi intinya di sini dia terjadi degenerasi hidrofik sebabkan nanti adanya cisterna centralis tadi sama penebalan dari sel-sel trofoblast. Nah, lanjut untuk deposit melanin dan asam urat. Nah, yang pertama itu ada penimbunan pigmen melanin. Nah, di kulit itu perlu kita ingat itu ada lapisan lapisan epidermis, terus ada bagian dermisnya secara umum. Nah, kemudian itu bagian dermis ini ada yang menjorok ke bagian epidermis. Nah, itu yang disebut dengan papila dermis. Nah, ini papila dermis ketika diperbesar maka akan tampak seperti ini. Nah, pada bagian papila dermis lah terjadi deposit melanin oleh sel melanosit. Artinya terjadi penimbunan pigmen melanin di bagian papila dermis. Jadi kalau ada soal terus ditunjuk di sini dia bilang apa lesinya, berarti jawab saja ada deposit melanin oleh sel melanosit di bagian papila dermisnya. Kemudian, nah ini yang kedua itu ada penimbunan asam urat. Nah, kalau penimbunan asam urat itu biasanya pada ibu jari kaki, disebut tofus pada ibu jari kaki. Nah, kalau ditanya apa penyakitnya, berarti namanya gout. Nah, itu gout ada yang primer, ada yang sekunder. Tapi intinya ini penyakit gout itu dia lebih kepada overproduksi dari asam urat. Akibatnya nanti akan terjadi penimbunan ini asam urat. Nah, kemudian kalau gambarannya itu dia seperti ini. Terus biasa itu kalau gejala klinis untuk orang yang penyakit gout itu biasa dia benjolannya kan nyeri kan di sini di ibu jari kaki. Jadi nanti dia ada terjadi udem, ada juga hiperemis, terus biasa pergerakannya terbatas. Tapi itu hari kalau saya ingat soalnya itu dia tanyakan juga apa nama penyakitnya dia. Jadi kita jawab saja gout. Nah, kalau dia tunjuk begini, apa lesinya berarti penumpukan asam urat atau penimbunan asam urat. Nah, selanjutnya itu ada dilatasi pembuluh darah. Nah, ini dilatasi pembuluh darah sebenarnya ada juga varises, ada hemoroid, tapi yang dibahas di sini tuh hemoroid. Nah, untuk bagian anatominya dulu, di sini kan ada 2 plexus hemoroidalis, ada yang bagian superior, ada yang bagian inferior. Nah, berdasarkan ini 2 plexus, maka terdapat 2 hemoroid, yaitu hemoroid eksterna sama hemoroid interna. Jadi yang pertama untuk hemoroid eksterna itu artinya dia terjadi dilatasi pada plexus hemoroidalis inferiornya. Nah, begini gambarannya.
dilatasi plexus hemorrhoidalis inferior, maka akan tampak epitel squamous berlapis. Jadi ingat kalau dia hemoroid eksterna, berarti dia ada epitel squamous berlapis. Itu terjadi pada plexus hemorrhoidalis inferior. Nah, terus kalau dia hemoroid interna, berarti dia terdapat terdapat dilatasi pada plexus hemorrhoidalis superiornya, di mana dia cirinya itu ini terdapat lapisan mukosa. Itu disebut dengan hemoroid interna. Jadi ingat kalau dia hemoroid interna berarti ada lapisan mukosa. Kalau dia hemoroid eksterna berarti ada epitel squamous berlapis. Terus selain itu pada dilatasi pembuluh darah ini dia diikuti dengan pembentukan trombus. Ini trombus. Terus ada juga hiperemis akibat ekstravasasi pembuluh darah. Nah, ini trombusnya. Terus ada dilatasi pembuluh darahnya. Seperti ini gambarannya. Oke, lanjut pada tumor jinak. Ada kan tumor jinak, ada tumor ganas. Nah, kita perlu hafal atau ingat saja ini perbedaan antara tumor jinak sama tumor ganas berdasarkan karakteristik diferensiasinya, pertumbuhannya, invasi lokalnya, sama metastasis. Dimana kalau dia jinak itu diferensiasinya itu masih bagus akibatnya diferensiasinya bagus, maka pasti itu struktur selnya itu dia tipikal, artinya masih mirip sama sel-sel normalnya. Sedangkan kalau dia tumor ganas, berarti diferensiasinya itu buruk atau anaplasia, terus strukturnya atipik, artinya dia sangat berbeda nih sama sel-sel yang normal. Kalau dilihat dari pertumbuhannya, dia itu kalau tumor jinak, dia pertumbuhannya itu lambat, terus masih bagus lah pertumbuhannya. Terus kalau untuk gambaran mitosisnya itu dia jarang ditemukan. Sedangkan kalau dia tumor ganas, ini pertumbuhannya itu dari lambat, tapi lama-kelamaan akan cepat, terus abnormal, dan untuk jumlah mitosisnya itu sangat banyak, makanya terjadi pertumbuhan yang sangat meningkat. Nah, untuk invasi lokal, kalau tumor jinak itu masih tidak terdapat infiltrasi pada jaringan sekitarnya. Sedangkan untuk yang tumor ganas itu ada lokal invasif dan ada terjadi infiltrasi pada jaringan sekitarnya. Nah, untuk metastasis, ini metastasis hanya terjadi pada saat tumornya ganas. Nah, ini untuk yang pertama itu pada organ uteri bisa terjadi tumor jinak yang disebut leomioma, sedangkan kalau malignannya atau yang ganasnya itu leomiosarkoma. Nah, ini untuk gambaran leomioma uteri, artinya tumor jinak pada uterus. Nah, gambarannya itu seperti apa? Ia terjadi proliferasi sel-sel otot polos dengan inti spindle. Nah, ingat kalau misalnya dia itu tumor, berarti pasti terjadi proliferasi. Nah, di sini proliferasi itu akan akibatkan pertambahan jumlah sel-sel otot polos. Nah, kita lihat seperti ini, terus ada gambaran intinya yang spindle. Selanjutnya, untuk yang kedua itu ada pada prostat. Nah, normalnya dulu untuk prostat itu terdapat kelenjar asinus. Nah, kelenjar asinus ini dilapisi pada bagian dalamnya ini ada sel asinar, terus bagian luarnya ini ada sel basal, terus diantaranya kelenjar-kelenjar ini ada stroma. Nah, ketika terjadi tumor jinak pada prostat atau disebut dengan prostat hiperplasia. Artinya kalau prostat hiperplasia kan sudah tadi dijelaskan Imam, hiperplasia berarti pertambahan jumlah sel. Jadi proliferasi kelenjar-kelenjar prostat akan sebabkan ini pertambahan jumlah sel kelenjar prostatnya. Jadi kan kita bedakan tadi sama yang normalnya ini masih segini, tapi kalau terjadi tumor jinak maka akan bertambah. Tapi kita lihat untuk gambaran selnya itu masih mirip sama yang sel normal karena dia masih jinak. Nah, ini ada juga proliferasi stroma jaringan ikat fibromuskular. Selain dari kelenjarnya juga terjadi proliferasi pada bagian stromanya. Nah,
Kalau yang di kelenjarnya itu kan ada juga penambahan lapisan kelenjar prostat. Kalau di normal tadi kan dia agak tipis, Ji, ada dua tadi yang ada sel asinar sama sel basal, tapi kalau terjadi nih tumor maka akan terjadi penambahan lapisan kelenjar prostat. Ini jadi kayak menebal. Nah, selanjutnya itu pada kelenjar mama. Kelenjar mama untuk yang tumor jinak itu disebut dengan fibroadenoma mama. Nah, kita lihat struktur normalnya. Di sini ada lobus, di dalamnya itu ada lobulus-lobulus, terus ada ductusnya. Nah, ketika terjadi tumor jinak, maka itu terdapat jaringan berbatas tegas dilapisi kapsul jaringan ikat. Jadi ini, dilapisi kapsul jaringan ikat. Itu ada gambaran-gambaran lain pada saat terjadi tumor jinak di kelenjar mama, yaitu ada proliferasi kelenjar stroma, ada proliferasi asini dan ductuli yang tadi, terus ada perikanalikular. Nah, ini perikanalikular, terus ada intrakanalikular, dan ada juga jaringan ikat fibromyxomatosis, itu pada bagian stromanya. Jadi kan ada itu hari di soal, dia ditunjuk, terus dia tanya apa saja lesi yang terjadi pada bagian ini. Jadi kita bisa sebutkan ini proliferasi kelenjar stroma, proliferasi asini dan ductuli, perikanalikular, intrakanalikular, sama jaringan ikat fibromyxomatosis. Nah, ini dia. Ini yang jaringan ikat fibromyxomatosis itu dia nanti kan terjadi kayak proliferasi juga, akibatnya dia akan desak ini ductus sama sinusnya, makanya terjadi atau terbentuk ini perikanalikular dan intrakanalikular yang gambarnya seperti ini. Nah, terus selanjutnya itu ada tumor ganas. Nah, kalau tumor ganas injak pada bagian kelenjar mama, nah kita bedakan nih tadi sama yang jinaknya. Kalau dia yang ganas ini beda sekali nih sama normalnya, makanya itu disebut dengan atipik. Nah, di sini terlihat gambarannya itu sangat seluler, solid atau padat, terus dia terjadi invasi ke jaringan sekitarnya. Artinya dia menginvasi ke jaringan stroma ataupun jaringan-jaringan normalnya. Nah, ini dia ciri-cirinya untuk yang tumor ganas itu, dia intinya atipik. Ini terus ada pleomorfik. Pleomorfik itu bentuknya berbeda satu sama lain, kan beda-beda bentuknya ini. Terus ada warnanya hiperkromatik, nukleoli prominent, sama ada mitosis. Kan ingat tadi kalau misalnya dia masih jinak, dia itu masih tidak terdapat mitosis atau rendah sekali di mitosisnya. Sedangkan kalau dia ganas, maka banyak mitosisnya. Terus, nah ini sama aja gambarannya, ini ada inti atipik, terus pleomorfik, warnanya hiperkromatik, nukleoli prominent, sama terdapat mitosis. Nah, untuk yang kedua itu tumor ganas pada organ kolon. Ini gambaran normalnya, ada mukosa, terus ada submukosa, lapisan muskularis mukosa. Nah, ini ada sel-sel goblet. Nah, ketika terjadi tumor ganas, maka akan tampak gambaran seperti ini. Nah, yang di atasnya ini, dia lumennya itu masih normal. Jadi, kalau kita lihat gambaran histologinya, nah ini yang lumen normal itu, ini gambarannya. Sedangkan kalau yang bagian sudah terjadi tumor ganas, dia gambarannya seperti ini. Jadi berbeda sekali antara gambaran normal sama gambaran ketika terjadi tumor ganasnya. Jadi sangat beda. Sedangkan tadi kalau misalnya dia yang tumor jinak, dia masih mirip-mirip sama ini. Tapi ini dia beda sekali. Terjadi proliferasi kelenjar-kelenjar kolon, maka akan terbentuk ini sarang-sarang sel ganas. Nah, ini proliferasinya ini akan mengalami invasi ke kolon yang normal. Kan ini tadi jaringan kolon yang masih normal. Nah, sedangkan ini yang sudah terjadi tumor ganas, maka dia akan mengalami invasi ke stroma maupun ke jaringan-jaringan normalnya. Ini sama ciri-cirinya juga ada inti atipik, pleomorfik, warnanya hiperkromatik, nukleoli prominent, sama terdapat mitosis. Jadi ingat kalau ditanya juga ditunjuk terus apa saja gambarannya itu. Jadi kalau dia ganas itu dia intinya atipik, pleomorfik, warna hiperkromatik, nukleoli prominent, terdapat mitosis, itu khasnya. Nah, ini sama aja kalau diperbesar juga tampak seperti ini. Nah,
Nah, ada varian lain untuk adenokarsinoma kolon itu, dia namanya adenokarsinoma mucinosum kolon. Dia itu sama gambarannya sama adenokarsinoma kolon, tapi khasnya itu ada pulau-pulau musin yang akan produksi musin. Jadi makanya dinamakan adenokarsinoma mucinosum kolon. Sedangkan kalau gambaran lainnya itu sama di seluler, solid, invasi, kastroma. Selain itu ingat juga yang tadi yang ini. Oke, mungkin segitu Ji untuk gambaran patologi anatomi.